Hai guys, oke balik lagi bareng aku Yusna di YouTube channel Sudut Cantik Official. Oke, di video kali ini tentunya kalian udah lihat ini ada produk viral, produk lokal yang bagus banget. Nah, aku mau bahas bener nggak sih si niacinamide dari Something ini tuh efektif untuk mengatasi beruntusan. Simak terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Oke, sebelum kita lanjut ke produk, aku mau tanya-tanya dulu nih. Teman-teman di rumah ada nggak sih yang kayak ngerasa kulitnya bertekstur, kulitnya geradakan, lalu kayak banyak-banyak bintik-bintik di wajah? Nah, itu patut banget kalian waspadai dan patut banget kalian untuk segera atasi biar dia cepat mereda atau bahkan bikin tampil kita makin pede dan juga bahkan bikin kulit kita makin cerah juga. Oke. Di sini aku udah ada produk dari Something. Ini ada yang 10% dan juga ada yang 5%. Nah, untuk kedua produk Something itu bisa digunakan untuk semua jenis kulit, mulai dari kulit yang oily, kombinasi, sensitive skin, dan juga acne prone, dan bisa juga untuk kulit dry skin. Jadi buat kulitnya normal juga bisa nih pakai si Something niacinamide ini. Kalau dari klaimnya bisa juga untuk yang kulit acne prone, tapi selain itu bisa juga untuk mengatasi beruntusan di kulit wajah kita. Di sini teman-teman udah tahu nggak sih ciri-ciri kulit kita lagi rewel atau beruntusan gitu? Oke, kan bisa lihat nih di beberapa area spot wajah kita seperti di dagu, dahi, atau bahkan di area-area sekitar hidung. Nah, itu kayak timbul beruntusan-beruntusan kecil yang bisa juga disertai kemerahan juga. Nah, pastinya bikin kita nggak banget nggak sih kalau kita ngerasa waktu kita pegang wajah kita terus bertekstur lalu dia kayak geradakan gitu. Nah, oke. Di sini selain mungkin dari produk, aku juga bakalan kasih tahu kalian penyebab dari si beruntusan itu. Oke, mungkin kalian ada nggak sih yang sama kayak aku keracunin sama ini produk? Sebenarnya itu udah banyak banget beauty vlogger ataupun bahkan beauty kayak konten kreator YouTube dari review skincare yang udah review si Something ini dan mereka ngerasain itu best produk banget, best produk lokal yang emang sebagus itu untuk mengatasi jerawat atau bahkan mencerahkan kulit. Oke, lanjut, aku bakal kasih tahu kalian beberapa hal yang emang bisa nyebabin beruntusan itu keluar. Mungkin beberapa hal ini tuh bikin kita kayak nggak sadar gitu loh. Ini tuh aku udah rajin pakai skincare, aku udah kayak ngerasa aware, tapi ini tuh hal kecil banget. Oke, yang pertama mungkin yang kalian patut banget sebelum kalian lanjut skincare selanjutnya yang wajib dilakukan tuh double cleansing. Ini aku tuh semales-malesnya aku waktu malam hari aku usahain untuk lakuin si double cleansing ini karena emang cukup efektif dan juga mungkin itu kunci utama gitu loh biar kulit kita itu tetap terjaga ataupun stabil. Oke. Ini juga nggak terlalu rumit juga, kalian tinggal lakuin yang namanya bersihin wajah, lalu kalian cuci muka. Untuk bersihin wajahnya kan opsional, bisa pakai produk apapun seperti micellar water, bisa pakai juga micellar water ataupun bahkan milk moisturizer yang biasanya untuk menghilangkan itu aja 2 step. Nah, itu juga bisa. Lalu kalian bisa mencuci wajah kalian dengan facial wash apapun mereknya. Yang penting kalian udah lakuin si double cleansing ini. Oke, lanjut, setelah itu mungkin yang kedua ini yang wajib banget kalian lakuin di rumah atau wajib banget kalian untuk rutin gitu loh. Itu butuh ketelatenan gitu, yaitu untuk mengganti sarung bantal kita. Jadi yang menurut kita kayak itu tuh aku tadi nggak pegang loh seharian si sarung bantal, tapi sebenarnya kalau waktu kita pergi dia tuh udah kepapar debu ataupun bakteri. Nah, waktu kita tidur pasti tuh area pipi ataupun dagu, nah itu pasti bersentuhan banget nih sama si sarung bantal ini. Nah, kalau kita udah nggak ganti beberapa lama dia udah numpuk gitu, lalu dia bakalan nempel di wajah kita waktu wajah kita lagi rewel nih kan. Terus pasti juga timbul masalah-masalah baru juga di kulit wajah kita. Oke, lanjut yang ketiga ini yang mungkin kita nggak sadari, yaitu sering banget menyentuh wajah kita dengan tangan yang masih belum steril atau tangan kita masih kotor. Contohnya nih, kita baru naik motor, terus kita ngaca dulu kan pastinya habis melepas helm, terus kita ngaca, terus kita pastinya pegang-pegang wajah. Nah, itu patut banget kalian harus super duper sadar, jangan sampai kayak refleks, jangan banget, kita harus banget pakai si hand sanitizer dulu baru kita pegang-pegang dari itu wajah, untuk tahu kondisi wajah baru boleh.
Maksudnya kalau kita udah kebiasaan banget nih kayak numpuk-numpuk kotoran di wajah, pastinya bakalan bikin si kulit kita si kotoran tadi tuh bakal menyumbat area wajah kita seperti pori-pori. Nah itu pastinya bikin wajah kita makin beruntusan. Karena emang kalau pori-pori kita udah kesumbat, terus si sebum ini nggak bisa keluar, bakalan bikin kita jadi berjerawat atau bahkan beruntusan dan juga kemerahan juga. Oke, yang terakhir ini tuh yang terakhir bisa disebabkan juga karena dari dalam kondisi tubuh kita. Karena mungkin tubuh kita lagi stres, pikiran kita lagi nggak enak banget, kacau. Nah bisa banget tuh mempengaruhi juga kondisi kulit wajah kita nih. Contohnya nih, kita lagi emang capek-capek banget lagi skripsian atau bahkan lagi ada masalah sama temen. Nah itu pastinya ngeganggu banget nggak sih mood kita, atau bahkan kayak pola kita yang sebelumnya udah kita jaga yang mulai dari kulit sampai badan. Nah itu udah mulai kacau. Oke, bisa banget nyebabin hormon kortisol itu melambung naik, jadi bikin kondisi wajah kita jadi makin rewel atau nggak nentu. Oke, yang terakhir ini yang terakhir pasti ini udah dari teman-teman pasti tahu juga, si beruntusan itu bisa juga disebabkan karena iritasi dari kandungan skincare lain. Nah kalau ini tuh tipe beruntusannya bukan yang kayak kecil-kecil terus banyak gitu ya, satu area gitu enggak. Dia kayak agak gede, tapi juga menurut aku susah banget hilangnya tahu. Ini di beberapa area, contohnya di sini ada beruntusan gede, di sini juga ada, sini juga ada. Dia tuh hampir mirip kayak jerawat, tapi emang dia nggak matang dan nggak meletup gitu loh. Nah itu pasti bikin kita tambah bingung banget nggak sih kalau udah iritasi, terus kita harus ngeluarin produk yang lain juga untuk mengatasi si satu masalah ini, si beruntusan yang gede-gede. Aduh pasti tambah bikin kita kacau banget. Nah menurut aku buat teman-teman nih yang baru nyoba skincare, daripada mengalami iritasi yang bikin tambah kulit, yang bakal bikin tambah kulit kalian makin kacau, lebih baik kan coba dulu deh produk-produk tersebut tuh. Biasanya aku coba dulu beli yang seri Injar, atau bahkan aku coba produk itu dulu di area wajah aku yang bagian pipi, tapi yang bawah sini nih, bagian dagu yang bawah sini, lalu atau bahkan di belakang telinga. Nah itu aku biasa coba di situ. Oke, lanjut aku mau langsung ke produknya juga. Di sini aku udah pegang sih niacinamide, ada yang 10% dan juga ada yang 5%. Kalau dari segi kandungan mereka sama, ada kandungan niacinamide dan juga ada Moisturizer Bibit Max Brightening Serum. Oke, yang pertama pastinya ada kandungan niacinamide. Kayaknya sekarang tuh lagi hype banget gak sih produk-produk dengan kandungan aktif niacinamide. Nah, karena jadi viral banget, jadi menurut aku emang kandungan dia tuh bagus banget untuk kulit, karena bisa juga untuk menjaga skin barrier, bisa juga untuk mencerahkan kulit, dan juga untuk mengatasi jerawat atau bahkan beruntusan di kulit kalian. Yang kedua ada kandungan allantoin dari dua produk ini, dimana allantoin itu bisa untuk meratakan tekstur atau meratakan warna kulit kalian dari mungkin yang sebelumnya beruntusan jadi lebih beruntusan itu bakalan lebih kering, dan juga bakalan meregenerasi juga kulit sel-sel kulit mati di kulit wajah kalian. Oke, yang terakhir di sini yang emang tertulis besar banget, yaitu ada extra bit, dimana dia itu kayak sejenis buah-buahan yang masih satu rumpun sama buah lobak. Kalian tahu nggak sih buah lobak, dimana dia tuh bagus banget sebagai anti-inflamasi dan juga untuk peradangan di kulit kalian. Artinya buat teman-teman yang sebelumnya kayak ada iritasi dengan produk-produk lain atau bahkan skincare lain, bisa banget nih pakai si something ini yang udah ada kandungan Moisturizer Bibit Max. Dia tuh bisa banget untuk meredakan atau bahkan dia bakal menenangkan kulit kita dari iritasi-iritasi sebelumnya yang menyebabkan kemerahan, panas, ataupun bahkan beruntusan yang ada di wajah kita. Tadi aku udah bahas dari si something ini dari segi kandungannya yang udah ada kandungan niacinamide, allantoin, dan juga extra bit. Yang terakhir di sini karena aku pegang dua produk dari something, ada yang 10% sama 5%. Tentunya kan masih kayak mungkin teman-teman di rumah ada yang mau coba tapi bingung nggak sih mau mulai dari yang mana, 10 atau 5 dulu. Oke, di sini aku bakalan saranin kalian buat pilih dua serum ini, mana sih yang wajib kita pakai duluan disesuaikan dengan kondisi kulit kalian sekarang ini. Oke, yang pertama aku udah pegang dari something yang niacinamide-nya tuh sebesar 5%. Oke,
si 5% itu cocok banget buat teman-teman yang mau memulai pemakaian niacinamide. Jadi yang mulai awal-awal kayak mau coba niacinamide tuh aku saranin pakai si ini, karena biar kita tuh tahu gitu loh, si niacinamide 5% itu bakal merusak skin barrier kita nggak sih, atau bahkan bisa nyebabin iritasi juga nggak sih, karena setiap orang tuh pasti punya kekuatan kulitnya berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin 5% udah langsung kemerahan gitu sama si niacinamide, karena emang dia tuh bahan aktif yang cukup kuat untuk kulit. Jadi setelah kalian ngerasa pakai si niacinamide 5% ini kulit kalian tuh cocok-cocok aja, dan juga skin barrier kalian juga masih aman dan juga bisa untuk mencerahkan kulit juga, menurut aku sih oke banget sih kalau udah berapa bulan kita pakai si 5% ini lanjut ke yang 10%. Jadi ini mungkin tahapan kedua dari si something yang 5% ini, kan bisa lanjut ke si 10%. Oke, mungkin yang 10% itu patut banget coba dulu, karena biasanya niacinamide yang kandungannya lebih tinggi bisa bikin kulitnya lebih kering. Jadi semakin tinggi niacinamide pasti juga ada efek samping juga seperti skin barrier, atau bahkan kulit yang kering, atau bahkan teman-teman juga bisa kulitnya mengelupas atau kemerahan. Jadi mungkin patut coba dulu. Setelah kita coba ini, mungkin kita seling-seling dulu gitu loh. Coba ini hari ini pakai ini, besok pakai ini, nah gitu-gitu deh pokoknya. Oke, di sini mungkin kalau yang 10% dia bakalan mencerahkan kulit itu lebih cepat. Jadi yang mungkin buat teman-teman yang ngerasa susah untuk mencerahkan kulit bisa banget dipakai si yang 10%. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu yang bakal aku jelasin dari si something niacinamide ini. Tentunya kalian kalau sering banget lihat-lihat TikTok atau bahkan di YouTube tuh udah banyak banget loh beauty vlogger yang review si ini. Nah, buat temen-temen yang mau coba bisa banget sih langsung aja kunjungi beberapa marketplace Sudut Cantik, ada TikTok Shop, ada Shopee, dan juga bisa order via WA di Sudut Cantik juga. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa juga ya untuk follow atau ikutin akun sosial media kita, mulai dari Instagram dan juga TikTok, dan juga jangan lupa untuk subscribe video ini. Lalu kalian bisa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye bye.